Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولسانgo أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف مؤلف كتاب سفينة الصلاة الفقيه الحفيد الإمام السيد الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي الشافعي الأشعري اليميني رحمه الله wa illa arwahi masyayikhina fil mahad tebu ireng Jombang ajma'in wa illa arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petorongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya
sedaya, diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa, biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Safinatus Shalah setiap hari Jumat ba'da maghrib 2 mingguan di Masjid Raudhatul Jannah, Leker Gunung Singosari, Kopomas, Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wassalamah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, mumpung tasih bulan Syawal, kula pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya, zahiran wa batinan. Pasti ana salahe, pasti ana gak benere, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Para hadirin ingkang minulya, halaman 24 baris yang terakhir nomor 2 masih membahas tentang syarat-syarat sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu utawi kaping 5 iku istiqbalul kiblati, ngadep kiblat, bisadri kelawan dodo, fil qiyami ing dalem ngadeg, wal qu'udi lan lungguh, wabil mangkabaini lan kelawan pundak loro, wa mu'dhamil badani lan sebagian besar badan, fi ghairihima ing dalem sakliyane ngadeg lan lungguh, illa kejaba idas tadda nalikane banget apa al khaufu wedi, al mubahu dan wenangaken, walam yumkin hulan orang memungkinkan en wong apa al istiqbalu madhep kiblat, fayusolli mongko salat sapa wong, kaifa hale kepriye amkanahu memungkinkan ing wong, wala i'adah lan ora ana i'adah utawa mbaleni salat alaihi ing atase wong. Para hadirin ingkang minulya, niki syarat salat menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati, istiqbalul kiblati. Ini yang pakai niat mustaqbilal kiblati itu hanya ada di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati. Ngoten nggih. Niki si wonten ten mazhab Syafi'i. Lah, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat niku termasuk syarat sahnya salat. Lek kula panjenengan salat boten ngadep kiblat, arah kiblat, maka salat tidak sah. Sebab termasuk tidak memenuhi syarat salat. Sing diare salat sah niku napa? Salat yang dipenuhi dan sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Niki Pak sing diterima sing sah. Lan sempurnane malih sunnah-sunnah di dalam salat juga dilakukan. Niki. Jadi arah kiblat niku ten pundi? Arah kiblat
Kilen barat. Nggih, kiblah niku arah. Istiqbal cenderung menghadap, nggih. Mustaqbilal qiblah, istiqbalul qiblah cenderung menghadap. Menghadap mana sampean kiblat? Lah kiblat awak dhewe sinten? Napa? Ka'bah. Bangunan sing ukurane 11 niku Ka'bah, terlebate Masjidil Haram. Itu jadi kalau kita enggak ngadep Ka'bah tidak sah kecuali dua keadaan. Nggih. Kecuali dua keadaan. Fi haulaini dalam dua keadaan. Siji dalam keadaan khauf, syiddatul khauf utawa wedi banget. Baik dalam kondisi perang, wedi, dalam kondisi ada mungsuh, dalam kondisi sholat ngadep kiblat ono macan. Sampean lek pengen di sholat, sholat ngadep Gusti Allah. Kak wedi, aku wedi mbek Gusti Allah. Macan makhluk Gusti Allah, kak wedi. Ayo coba sampean sembayang ijen ngadep kiblat ngarepe ana macan. Ayo. Lho jare wedi ambek Gusti Allah, gak wedi ambek macan. Dalam fikih dihindari, Pak. Sesuatu membahayakan kita, nyawa kita dihindari. Makanya dalam keadaan khauf itu ndak apa-apa. Terutama dalam keadaan perang. Niku pasti ono jenenge salat khauf, salat wedi. Yang kedua, di atas kendaraan. Lah, jumhur ulama sing saged di atas kendaraan yang tidak ngadep kiblat itu khusus salat sunnah. Terus pun salat wajib, mangke kalau terangaken nanti ada dalam mazhab Syafi'i sing arane salat li hurmatil waqti. Ini jarang dilakukan ini dan jarang roh. Salat li hurmatil waqti. Nanti saya akan jabarkan. Wala tasihu fi ghairil qiblat, dan tidak sah jika salat tidak menghadap kiblat. Nggih, tidak sah. Kiblat niku napa? Al-qiblatu. Kiblat niku napa? Dari kata qabbala yaqbulu, menghadap, ngadep arah Ka'bah. Lah ana sing ngarani kiblat mana? Kulon, barat. Ya bener, padane Ka'bah sebelah barat, sebelah kilen. Enggak salah. Tapi sing jawab wong Amerika salah. Salah. Mboten ngadep Ka'bah, ngadep ngidul. Lek Afrika ngadep ngalor. Jadi tergantung arah kita. Jadi arah kita menghadap ke kiblat kalau di Indonesia adalah menghadap ke barat, cenderung ke Ka'bah. Nah, al-qiblah niku dalam kitab napa? Kitab bahasa termasuk keterangan dari Imam Ar-Raghib Al-Isfahani rahimahullah sing wafat tahun 1108 Masehi di Iran, dalam kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran niku dawuh sing diarani kiblat niku adalah keadaan seseorang ketika sholat apa? Menghadap Ka'bah. Niku kiblat secara fikih. Jadi enggak kemudian ke barat, Pak. Tergantung situasi wilayah masing-masing. Jadi itu istilah dari Imam Ar-Raghib Al-Isfahani, yaitu keadaan seseorang ketika sholat menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Niku fikih ngoten. Nah, bagi yang menghadap kiblat tetap ono kompensasi, Pak, Bu. Nopo kompensasi ini sing gak sanggup kondisinya ngadep kiblat, mboten sanggup. Contoh, panjenengan di penjara bawah tanah, peteng dedet, sampean gak ngerti endi kulon, endi wetan. Nggih. Gak ngerti peteng. Lah itu dimaafkan sebab darurat, keadaan tidak memungkinkan. Nah, kemudian syarat sah sholat itu termasuk satu, suci dari hadas besar, hadas kecil, tempat dan pakaiannya badannya
bersih dari najis, kemudian nutup aurat, kemudian istiqbalul qiblah menghadap kiblat. Niki syarat sah salat. Termasuk syarat wajibnya balik Islam pasti nggih syarat wajib. Syarat sahnya 4 niku. Lah menurut imam-imam fikih diterangkan oleh Imam Ibnu Rus Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1198 Masih di Maroko, dalam kitab Bidatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid beliau mengatakan salat menghadap kiblat adalah ijma'ul muslimin, ittifaqul muslimun. Apa? Kesepakatan dari kaum muslim. Lek ono istilah ittafaqul muslimun berarti sak imame, sak kiyaine, sak ulamae, kitab-kitabe kuwabe sepakat salat ngadep kiblat tanpa perbedaan. Niku adalah ittafaqul muslimun. Ala anna tawajjuha nahwal baiti fi sholati syartun min syuruti sihhatis shalah. Jadi ketika kita sholat apa? Anna tawajjuha nahwil baiti, harus menghadap kiblat baitullah fi sholati syartun, dalam sholat sebagai syarat sholat. Makanya dikatakan apa? Min syuruti sholati sihah, artinya apa? Sebagai syarat dari terpenuhi sahnya sholat. Niki ndandikan rumiyin. Intinya menghadap kiblat adalah syarat sah sholat, disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Para hadirin rahimakumullah, niki termasuk sama dengan perintah Gusti Allah dan Al-Qur'an ayat 444 Al-Baqarah. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ono apa, Pak? Ono Ka'bah. Jadi suruh menghadap syatral Masjidil Haram. Ya, wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum, tetap ngadep sira kabeh nang Masjidil Haram, syatrah, ya, ke arah Masjidil Haram. Jadi ini sudah kesepakatan para ulama, jelas dalilnya. Itu Quran. Hadis itu pun didalili wonten. Ini hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, dan Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Riwayat saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Napa hadise? Idza kumta ila sholati fasbigil wudu, ketika kamu mendirikan sholat maka fasbigil wudu, sempurnakan wudu. Summastaqbilil qiblata, dan kemudian menghadap kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Ono ayate, ono hadise. Makane on istilah nang kitab para ulama, ittafaqal muslimun, kesepakatan kaum muslim. Lek wis kesepakatan kaum muslim, Pak, sampai zaman yakmin sami gak berubah. Tidak berubah. Lek ono kelompok aneh sing ngarani sembahyang gak perlu ngadep kiblat, gak perlu ngadep Ka'bah, ngadep Gunung Lawu misalnya, maka jelas menyelisih ittafaqal muslimun, sesat dan menyesatkan. Niku mawon ukurane. Nggih. Lah bagi yang mampu, nyun sewu, bagi yang mampu wajib menghadap kiblat. Bagi yang mampu wajib menghadap kiblat. Lah terus pundi bagi wong sing gak mampu ngadep kiblat? Maka Allah dawuh, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan, ya, dan kemampuan kalian. Jadi ini sebuah ruang bagi yang tidak mampu melakukan kewajiban. Mastata'tum niki
manae luas. Contoh, perintah niku angel apa gak angel? Perintah angel ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah kitab Bulughul Maram niku dawuh. Sing dimaksud mastata'tum fattaqullah mastata'tum adalah perintah itu adalah wajib bagi orang Islam. Tapi tidak semua orang Islam mampu melakukan perintah. Contoh, wong poso, kabeh poso? Mboten, kecuali abot, nggih. Wong hamil, wong nyusui, wong loro, wong tuwek nih kan. Berarti gak mampu perintah. Ono mastata'tum, kan ngoten. Nah, kemudian tapi kalau ada orang Islam yang nggak mampu melakukan kewajiban normal, maka ada konsekuensi nopo denda. Sing gak mampu poso, sing tuwek-tuwek fidyah kan ngoten nggih. Wonten gantose ngoten. Iki fikih. Jadi setiap perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang. Tetapi sebaliknya, larangan Allah itu semua bisa melakukan. Ayo, niki. Bisa melakukan, semua bisa melakukan. Tapi perintah tidak semua bisa melakukan. Maka Allah ngerti hambai lemah niki, mastata'tum. Maka kerjakan dengan kemampuan kalian. Kayak iso salat ngadit ya lungguh mastata'tum. Kayak iso lungguh ambek turu mastata'tum. Kayak iso turu ambek napa? Ketap, isyarat tangan, isyarat. Kayak iso isyarat tangan, isyarat moto. Kayak iso moto, isyarat ati. Kayak iso salat nang ati, disolati. Ya wis mentok niku punan. Gak usum mastata'tum wis entek niki kan disolati. Niki wal hadir rahimakumullah. Lah sinten sing dimaksud mastata'tum? Orang yang enggak mampu menghadap kiblat. Sinten ya yang mendapat kompensasi ketika orang enggak mampu menghadap kiblat. Nah niki wonten pendapat dari 4 mazhab nggih. 4 mazhab. Mazhab Syafi'i niku wonten keterangan dalam kitab Al-Bayan fi Furu'is Syafi'iyah karangannya Imam Abul Husain Yahya bin Abil Khair bin Salim bin Umrani Al-Yamin Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1001 sudah loro Masehi di Yaman. Termasuk juga keterangan dari imam dari mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah sing wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah. Dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi itu juga mengatakan bahwa ada kompensasi dari orang-orang yang tidak mampu menghadapi kiblat, termasuk dari mazhab Hanafi, dari ulamanya Syekh Ibnu Abidin Al-Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 1838 Masehi di Mesir. Dalam kitab Radul Mukhtar Syarah Durul Mukhtar niki pun semua sepakat wong sing gak iso ngadep kiblat ada kompensasi. Dia oleh sampeyan saklek Pak harus ngadep kiblat. Hadisnya apa? Hadisnya wastaqab bil qiblah, ngadep kiblat. Ya oleh gak ngadep kiblat koplak nih. Napa wong gak sanggup ngadep kiblat dipaksa ngadep kiblat. Niki Pak. Wonten ten Jombang Rumin yang 1000 wonge rada cacat nggih. Ngapunten ngeten salat Pak. Anjene inggih rada cacat. Dadi punggung niki rada bengkong. Jadi lek ngadep mriko ya miring, nggih. Lek kenceng ikine malah ganggu koncone. Bingung niku dos pundi. Lah niki sebuah kompensasi. Kecuali ngadep salat ijen nggih. Ya, sebab apa? Jelas dari kitab niki nggih. Napa sing didepno fis sadari? Dodo. Wal qiyami ketika berdiri, wal qu'udi ketika lungguh. Bil mangkabaini pundak loro. Jadi dada, berdiri, duduk dan 2 pundak cenderung menghadap kiblat. Cenderung menghadap
kiblat. Makanya guru kula nyun sewu, Mbak Yai Iskak Latif niku waktu ngaji Azkar Nawawi niku dawuh lek sembayang lek iso jejeg ya jejeg kok gak iso ya wis. Napa maksude? Sembayang pun dingkluk. Tawadhu kula, nggih tawadhu, tapi dodone dibuka titik ngoten. Karena apa keterangannya adalah apa? Fis sadari, ngadep kiblat fis sadari dengan dada. Ketika berdiri, ketika duduk dan juga dua pundak dan selain fi ghairihima, selain keduanya. Artinya fi mu'dzamil badani, hampir semua bagian-bagian kita dihadapkan kepada Ka'bah. Paham nggih? Bagi yang mampu niku toh nggih. Wah, kadung biasa diluk ya, Bang. Yo, diluk tapi teman-teman ndak kok mosok kaya duwe ilang. Nggih ngoten. Lah, tapi tergantung nggih karena enggak semua orang bisa jejeg kan nggih. Pe loro ambayen nggih, loro napa nggih? Niki pundak dan sebagainya. Nah, para hadirin rahimakumullah, contoh wong enggak mampu ngadep kiblat wong loro. Contoh misalnya kadung kasur niku madhep napa niki? Rumah sakit niku ngadep ngalor ngidul wonten ya, kula ngetan wonten. Niku dileh ndase ngadep ngulon loro, Pak. Tidak jadi paksa, ndak apa-apa. Kalau memang tidak memungkinkan. Kita jelas mau nggih ya. Kaifa amkanahu, maksudnya apa? Walam yumkinhu, kalau enggak memungkinkan istiqbalu ngadep kiblat ya fayusalli, maka salatlah ngoten. Kita pengen maka salatlah ngadep tidak mampu ngadep kiblat tetap fayusalli kaifa amkanahu ya tetap salat karena memang tidak memungkinkan niki. Nah, yang kedua keadaan super takut, syiddatul khauf. Ya, syiddatul khauf, keadaan sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Contoh, sampeyan sembahyang dikejar-kejar mungsuh. Ya, dulu mbah-mbah kita perang ya, apa salate. Lah niki perlu dijelaskan. Dalam fikih niku ketika salat dikejar musuh, ketika salat wedi ambek batang buas ya, maka juga salat termasuk membahayakan nyawa. Apa terjadi? Boleh sholat tidak menghadap kiblat. Bahkan nyuwun sewu ketika dikejar musuh boleh kita sholat dengan berlari dan berjalan dengan isyarat apa? Gerakan sholat boleh. Kalau itu betul-betul syiddatul khauf, sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan, tidak apa-apa. Al-Baqarah 239 ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Ya, jika kalian ada kekhawatiran ya, ada bahaya, maka sholatlah farijalan dengan berjalan, wa rukbanan dengan berkendara, boleh. Tapi dengan catatan betul-betul dalam kondisi syiddatul khauf, membahayakan. Sampai melayu kejar musuh, melayu, ono adzan, kemudian mau sholat, kate mandek ditembak. Nggih, kate sholat dibom. Nah, sampean melayu pelan ambek isyarat sholat. Itu tidak apa-apa dengan catatan syiddatul khauf, betul-betul membahayakannya nyawa. Ada mungsuh niki, tapi jarang. Nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau dalam perang niku wonten salat khauf, salat wedi, ya. Wedi apa? Gak wedi mek mungsuh, tetap kita waspada, tapi tetap salat. Nah, salat khauf niki wonten bagi ragam cara. Carane kathah. Cuma menurut keterangan Imam Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi Al-Busti Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 998 Masehi di Iran, mengatakan dari sekian keterangan ulama tentang cara sholat khaufnya Nabi, itu ada 3 cara sholat khauf, 3 cara sholat perang, ya, sholat khauf. Ini diterangkan detail oleh ahli tafsir Syekh Wahbah Mustafa Al-Zuhaili Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah, dalam kitab Tafsir Al-Munir niku dawuh, dari sekian cara salat khauf perang ana 3 cara, Pak. Terus Imam Zuhail Az-Zuhaili
Niki wonten 3 riwayat dari para sahabat. Jadi salat menghadap arah mungsuh. Satu contoh niki riwayat dari sahabat Ibnu Umar, Pak. Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Makkah Al-Mukarramah, niku wafat ten Jalan Syari' Asy-Syuhada. Ya, niku kalau dijarai dari Masjid Haram ke arah Masjid An-Naim itu kurang lebih 3 sampai 4 km. Nggih, sampean tanglet napa Makbarah Ibnu Umar Syari' Asy-Syuhada melampah mriki pasang Gresik ngoten lah tebene. Niku sekira taksi 3 real 4 real saged mereka dibuka niki dibuka ya niku makam Ibnu Umar. Lah beliau menceritakan pernah Nabi perang ya menghadap mungsuh, Pak. Jadi mungsuhnya ketika ngetan ya ngadep ngetan. Ya gak logika ketika kita mau sholat di timur, kita sholat di arah barat. Dor mati. Mengapa? Sebab kondisi ngadep kiblat tidak memungkinkan. Nih kan? Nah, Nabi kemudian membuat dua golongan, Pak. Ya contoh Nabi ketika sholat depan kemudian ditengahi oleh makmum, satunya menghadap ke satunya menghadap sana, satunya jaga. Satu rakaat selesai, ya, yang belakang mundur, yang depan yang belakang maju, ya. Kemudian yang Nabi terus sholat sampai mau salam, yang belakang nuntasno sholate, sing depan nuntasno sholate, kemudian terakhir salam bersama-sama. Cara yang pertama, ya, dari sahabat riwayat Ibnu Umar. Lah wonten salat khauf, salat perang niku riwayat saking sahabat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu an, riwayat juga riwayat sahih. Nabi membagi dua shaf, nggih. Nabi membagi dua shaf. Shaf salat pertama nggih niku salat kali Kanjeng Nabi cuma sak rakaat, bareng-bareng sak rakaat. Tuntasno sak rakaat. Kemudian ya, shaf yang kedua itu juga melakukan satu rakaat setelah satu rakaat Kanjeng Nabi gantian. Situ sarakaat mari, situ sarakaat mari, ngoten gantian. Ngoten nggih. Niku kemun salam bersama-sama. Niki carane riwayat dari Sahal bin Abi Hasmah. Engkang nomor 3 carane dari riwayat Jabir bin Abdul Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Niku ngeten carane. Kanjeng Nabi membentuk 2 barisan shaf. Satu shaf di belakang Nabi, nggih, dan semua bertakbir bareng. Jadi shaf ngarep, shaf mburi, kabeh takbir bareng. Ngoten nggih. Cara terakhir. Takbir bareng, kemudian rukuk bareng, iktidal bareng. 2 shaf ini. Lah ketika sujud gantian. Nah niku cara ketiga. Sujud ya, ngolonggo, sujud malih baru ngadeg. Sing mburi mari ngono gantian. Sujud, longgo, sujud, ngadeg malih bareng malih sampai tuntas salat. 3 cara ini dipakai Kanjeng Nabi, tergantung yang mana. Nah, Ibnu Katsir mengatakan dari 3 cara niki tergantung situasi dan kondisi. Inilah cerdasnya Kanjeng Nabi, Pak. Oleh perangnya gak seru, cara yang pertama. Oleh perangnya seru, cara yang ketiga. Oleh seru nemen, cara yang kedua. Tergantung situasi di lapangan. Sing gak bener tetep gak sholat. Nah, ini salah. Loh, nyun sewu. Nabi perang tetep sholat. Sampai gak lapo-lapo lo gak sholat. Naudzubillah. Ayo bandingno, Pak. Sampean turu kerja mulai turu mangan ngoyo kerja mulai turu bayan ngono mendina. Nabi perang tetap salat. Sampeyan gak lapo-lapo tidak salat. Lah ngono iku lho ngaku umat Kanjeng Nabi. Para hadirin rahimakumullah pun. Nomor 2, boleh tidak menghadap ke kiblat bagi orang yang berkendara. Cuma para ulama mengatakan ini biasanya Nabi dalam sholat sunnah, okay? Sholat sunnah.
Wonten riwayat dari Jabir Abdullah bangetan ya. Rasulullah niku pernah melakukan perjalanan di atas onta, kendaraan onta ketika sholat tanpa menghadap kiblat. Ditanya oleh sahabat yang lain, Nabi sholat sunnah. Lah bagaimana sholat wajib? Ya, nyun sewu balik dan asas sholat. Sholat niku tidak boleh ditinggal bagaimanapun keadaan kita. Sholat boleh tinggal selama kita tidak bernyawa. Baru boleh gak sholat, memang gak urip. Bahkan disolati, ya, tetap harus dipenuhi sholat itu. Ya, loh, bagaimana kalau nggak punya kalau punya hadas kecil, hadas besar, kelambine najis, ya, tempatnya najis, terus kok ono maneh panggonan, di mana caranya? Ya, dalam mazhab Syafi'i boleh sholat dalam keadaan najis. Misalnya nanti saya ganti potong ya. Sholat dalam keadaan hadas besar, hadas kecil, dengan catatan sampai yang tidak menemukan air, tidak menemukan debu untuk tayamum, tidak menemukan tempat yang suci, tidak menemukan pakaian yang suci. Nah ini angel, gak mungkin ya. Tapi ini diberitakan oleh fikih. Ya, syarat siapa? Siji, suci hadas kecil, hadas besar. Nutup aurat. Badan tempat pakaian bersih dari najis, menghadap kiblat, harus terpenuhi nih. Dimanapun kita berada harus terpenuhi. Karena syarat sholat. Lepas pundi gak iso bersuci, gak iso tempat suci, gak duwe pakaian suci, gak iso ngadep kiblat. Niki diatur dalam fikih. Lah lek misal normal Pak, sampai misal normal, moro-moro pakaian najis, sembahyang, sing penting apa? Allah Maha tahu. Misalnya nggih, Allah ngerti, sing penting atine salat. Lho, terus pundi? Jadi usulnya ibadah itu harus tahu ilmunya ibadah, baru intinya ibadah. Napa tasawuf? Nggih, enggak ada orang paham tasawuf tapi tidak melalui syariat, enggak ada. Ya, kata Imam Al-Mulakin mengatakan ngeten, wong ahli tasawuf dalam sholat pasti dia ngerti ilmu syariat ibadah, ngerti syariat sholat. Sebab yang sewu lek diwalik mek mentingno tasawuf saja tanpa syariat ngawur. Ya, niki sing ngomong terus kula kan, wong ahli fikih. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kemudian bagaimana jika gak terpenuhi? Tetap sholat tidak sah. Tetapi lihat waktunya, lihat tempatnya, lihat kondisinya, apakah memungkinkan atau tidak. Kan itu. Contoh ngeten lah, gampangnya ini. Kalau ngutip pendapat Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasuriah. Beliau dawuh ngeten. Contoh, jika tidak menemukan dua alat bersuci, napa? Banyu kali debu. Nggih. Lek gak ana loro iki, maka apa? Sedangkan sampeyan harus tetap sholat dan waktu sholat semakin habis. Bagaimana menyikapinya? Ya, maka sholat dilakukan dalam keadaan tidak sempurna, ya, itu berarti tidak memenuhi syarat dan rukun, tetapi boleh dilakukan karena itu kompensasi bagi yang tidak mampu. Paham nggih? Tidak mampu tempat ini maksudnya. Ya, contoh malih ngeten, mazhab Syafi'i jumhur nggih, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, jumhur ulama fikih, mayoritas mazhab Maliki niku dawuh boleh melakukan sholat dan tanpa memenuhi syaratnya kalau itu tidak memungkinkan. Ya, lah masing-masing mazhab ini benten Pak, cara menyikapi beda, ya beda. Contoh, sampai lega nemokno debu karo air untuk tayamum dan wudu, maka kondisi itu oleh ulama fikih dinamakan faqidut tahuraini, tidak menemukan debu dan air. Kayak wong Covid lho Pak, nggih pakaian apa? Rumiyin
Guys ucul Pak, ucul kena virus. Maka ulama menghukumi faqidut tahura ini dia terkondisikan dalam keadaan tidak dapat memakai air dan debu, boleh sholat. Ono sing ngomong iku pakaian dinas rumah sakit kate wudu kate ane berarti kurang ngaji fikih. Boleh sholat, ya itu dinamakan faqidut tahura ini kehampaan menemukan air debu atau tidak bisa memakai air dan debu atau tidak memungkinkan memakai air dan debu. Ya, contoh malih selain itu nopo? Sampai misalnya, ya, dak nemokno banyu, dak nemokno debu, kuatir tinggal rombongan sampean, rombongan kata sembayang di banyu, di debu ono. Ya, para hadirin monggo segera merapat ke bis akan jalan. Waduh, piye iki? Nah, contoh malih napa? Ya, kuwatir diganggu wong dipateni wong. Ya. Atau barang sampean dicuri orang, kuwatir. Makanya ketika ada orang jamaah kemudian ada sepeda motor di pinggir embong dia enggak salat, aja dilokno, gak sembayang, jaga sepeda, ngawur, salat wajib, kuwatir barange hilang. Bisa di WA, hati-hati sudah motor tak cukup. Menjaga barang, ya. Kemudian apa? Di atas kendaraan. Lah, kondisi terjadi seperti itu, maka dalam mazhab Syafi'i biar tetap sholat, biar tetap gugur kewajibannya, maka ono istilah sholat li hurmatil waqti. Sholat untuk menghormati waktu sholat. Gimana sholatnya? Sama dengan sholat biasa. Sampai dia wudhu, kan dia wudhu, najis dan sebagainya. Itu tidak memungkinkan untuk memenuhi syarat, tetap sholat. Jangan sampai tidak sholat. Contoh apa misalnya? Ya contoh, ya sampean sholat li hormat ya apa despun carane niyate boten niat napa benten niyate. Contoh salat zuhur nggih, salat zuhur usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin li hurmatil waqti fardhon lillahi ta'ala. Jadi ono kalimat li hurmatil waqti, zuhur tetep petang rakaat. Lek iso ngadeg ya ambek ngadeg, ka iso ngadeg ya ambek longgo semampunya mastata'tum. Tapi kalau waktu sholat masih ada dan sampai punya air untuk wudhu atau kendaraan berhenti di rest area, ada toilet dan wudhu dan sholat masih ada waktunya, wajib diulangi. Paham nggih? Nah niki Pak, wajib diulangi. Tetapi kalau itu di luar waktu wis entek waktu zuhur nak asar, maka sama wajib qadha. Eco kan semerep ngene. Loh, aku gak iso li hormatil waktu, tak gawe jamak mawon. Monggo, pilihan fikih niku. Nah, orang-orang kebanyakan make pendekatan jamak, nggih, jamak tahir, jamak takdim. Sing saged di hormatil waktu niki napa? Salat subuh. Pendek waktunya kan? Sampai najis sampai gak iso wis tetep salat di hormatil waktu. Lah, tapi sampean kudu kuat mental. Napa? Godaane wong gak ngerti hukum. Weh, Pak Rosid iku lha apa? Gak wudu, pakaiane kena najis, salat aliran ndi. Ayo iki gare geger ngoten niki, Pak. Gare geger. Di fikih diatur teten mazhab Syafi'i, tapi orang gak ngerti dianggap aliran baru. Salat li hurmatil waqti. Paham nggih? Cuma niate nanti li hurmatil waqti. Ngoten mawon. Lek ana waktu misale sengat jam 2. Wah, gak nemu blas nang kendaraan nggih. Ya debu ya gak ono. Biasa dikeno kono debu belas. Saking bersihne kan. Waduh, ngene kan. Dah li hurmatil waqti. Lho, moro-moro kok mengko biasa terus area. Lho, delok jam, si ono waktu salat wajib diulangi. Paham ya? Eco oke lah ngerti, Pak. Pun ada. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salat li hurmatil waqti ya. Itu
walaupun pakai najis ya, pokoknya penting gak iso nemokno banyu dan sebagainya itu boleh darurat. Tetapi ingat Pak, ada tambah itu ya, sholat di waktu ini sah dilakukan, tetapi ingat tidak mengganti sholat yang tadi. Hanya apa? Hanya menggugurkan kewajiban sholat. Jagakno sampeyan mari li hurmatul waktu kemudian mati wafat, maka dihukumi sampeyan bukan termasuk golongan yang meninggalkan sholat. Paham ya? Niki penting Pak dalam fikih. Nah, niki nggih. Jadi itu yang dimaksud dengan menghadap kiblat, cara bagaimana ka iso ngadap kiblat, cara bagaimana sholat khauf, cara bagaimana lihormatil waktu. Tinggal pilihan-pilihan mawon. Lek ngerti jamak ya ngapik jamak. Kan? Misalnya kondisimu enggak memungkinkan sama sekali, jamak iki harus tetap suci nggih. Tetap suci, tetap ngoten nggih. Enggak menuhi ya gawe lihormatil waktu. Nggih. Nggih, paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad